halo, selamat datang di Dunia Bidan. Kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, kali ini kita akan bahas tentang nyeri haid ya. Nyeri haid ini saya fokuskan kepada remaja ya. Nyeri haid pada remaja. Oke, beberapa orang itu mengalami nyeri haid ya. Jadi tidak sama. Kadang orang per orangnya itu tidak sama untuk nyeri haidnya. Terutama ya kalau pada remaja biasanya kalau dia nyeri haid itu biasanya sampai nungging-nungging ya, sampai nungging-nungging sampai dia nggak bisa ikutin pelajaran, terkadang dia sampai dengan pingsan ya. Ini sering saja terjadi ya, sering saja terjadi pada remaja. Yang paling sering terjadi dia nanti setelah menikah itu dia akan sembuh. Nah, ini kenapa seperti ini? Nah, jadi remaja-remaja juga perlu tahu. Kita perlu tahu terlebih dahulu ya tentang organ dari wanita. Lazimnya wanita itu setiap bulannya jika dia dalam masa subur ya, dalam maksudnya usia reproduktif ya, itu setiap bulan dia akan mengeluarkan satu telur ya, satu telur, ini telur dari kiri ataupun kanan secara bergantian, jadi satu-satu. Nah, setelah itu dia jika tidak ada yang namanya pembuahan, ini dinding-dinding rahim ini akan terkelupas dan akhirnya dia luruh semuanya, yang akan disebut dengan haid. Jadi haid itu adalah pengelupasan dari dinding-dinding rahim ini ya, haid itu, paham ya? Ini adalah organ wanita ya. Jadi setiap bulan wanita itu akan mengalami menstruasi dan darah menstruasi akan keluar dari sini. Pada remaja yang belum pernah melakukan hubungan seksual itu di sini ada yang namanya selaput darah ya. Di sini agak dalam dikit. Nah, di sini ada yang namanya selaput darah atau bahasa lainnya disebut dengan himen ya. Untuk selaput darah ini karakternya itu sebenarnya seperti kasa ya, kasa yang sangat kain ya, kain yang sangat lembut akan tetapi dia memiliki pori-pori ya. Nah, untuk darah itu kan keluar ke sini. Oke, bisa dipahami ya. Keluaran dari dinding rahim yang berupa darah tadi ya, pengelupasan dari dinding rahim yang berupa darah tadi itu lazimnya itu keluar setiap bulan itu normalnya itu bisa keluar lancar. Akan tetapi beberapa orang yang masih dalam keadaan virgin itu tidak bisa normal, tidak bisa lancar ya. Karena apa? Beberapa orang itu ada yang himennya atau selaput darahnya itu untuk kapilernya itu kurang banyak, atau di sini kan gini. Nah, ini adalah saya gambarkan sebuah himen ya, himen atau selaput darah. Himen atau selaput darah ini pada beberapa orang itu nggak sama ya, tiap orang itu nggak sama. Jadi ada yang himennya itu lubang-lubangnya itu besar-besar, jadi darah untuk keluarnya itu lancar atau normal ya, lancar. Jadi begitu ada darah keluar dia bisa langsung keluar. Jika ada pengelupasan langsung darah bisa keluar gitu maksudnya ya. Akan tetapi beberapa orang ada yang himennya itu bahkan ada beberapa yang seperti ini, himennya itu lubangnya sedikit banget ya, lubang-lubangnya itu sedikit banget ya. Jadi dia kalau seperti ini masih sedikit ya, kalau seperti ini kan udah lubangnya sedikit banget gitu. Jadi untuk darah itu menggumpal di daerah vagina ya, sehingga dia nggak bisa keluar. Ini yang menyebabkan nyeri yang hebat. Oke. Jadi darah tersebut akan menggumpal di sini. Nah, di sini dihalangi himen atau selaput darah ya. Jadi dia akan ngerasa nyeri banget karena tertumpuk di sini sampai dia terkadang sampai pingsan ya. Itu tadi yang bisa gambaran yang bisa saya berikan ya. Jadi untuk mengatasinya terkadang
si remaja tersebut harus sampai dilakukan operasi untuk membuat semacam kapiler-kapiler tadi ya. Jadi semacam lubang-lubang yang sangat kecil harus dilakukan operasi agar menstruasinya bisa lancar. Apabila ini tidak separah itu, maksudnya menstruasinya masih bisa keluar akan tetapi terasa nyeri terus, itu bisa diberikan obat-obatan anti nyeri ya. Juga mungkin adik-adik harus rileks ya, rileks, terus lakukan olahraga, karena dengan lakukan olahraga itu diharapkan bisa mempercepat proses keluarnya darah tersebut. Terus juga bisa dilakukan minum jamu, boleh lah ya, minum jamu itu juga bisa disarankan seperti jamu kunyit itu boleh. Minum vitamin juga disarankan untuk hal-hal itu. Juga nggak bisa ya mengesampingkan bahwa itu adanya suatu penyakit ya, penyakit seperti endometriosis, seperti tumor kista itu juga bisa menyebabkan rasa nyeri pada saat menstruasi. Oke, terima kasih sudah menyajikan Dunia Bidan. Bisa di-share agar lebih banyak orang yang mengetahui tentang hal ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar jika ada yang ingin didiskusikan. Aktifkan juga tombol loncengnya agar nanti jika Dunia Bidan mendapat upload video, kalian bisa mendapatkan informasi yang terdepan. Oke, Dunia Bidan.